Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran pertama untuk subtema ketiga, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, masih di tema 8. Perbedaan gaya dan gerak. Setiap daerah tertentu memiliki keunikan sendiri yang menjadi ciri khasnya. Contoh di Pulau Madura, Jawa Timur, ada perlombaan pacuan sapi. Gerobak pemain karapan sapi dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, Udin menendang bola ke arah gawang. Dayu memindahkan buku ke rak buku. Udin membuka pintu dan Edo mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, Bayu mengerem sepeda yang melaju, Udin menangkap bola, Dayu memberhentikan mobil, dan Doni menahan gerakan bola dengan kakinya. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Bayu mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan ayah memutar arah mobil yang dikendarainya. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, Susi membuat mainan dari plastisin. Ibu memotong kue dengan pisau, dan ayah membuat guci dari tanah liat. Sekarang ayo berlatih, jawablah 2 pertanyaan berikut sebagai tugas dalam pembelajaran ini. Teks fiksi dibuat oleh penulisnya berdasarkan imajinasi penulis yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Isinya pun bukanlah sebuah kejadian nyata. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Sementara tokoh tambahan melindungi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Sekarang ayo berlatih, bacalah cerita berikut ini, kemudian tentukan tokoh dalam cerita, sifat tokoh, kemudian inti cerita yang telah kamu baca. Demikian pembelajaran pertama, tema 8, subtema ketiga ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya, dan sampai jumpa.